Nah, ini gua demen nih, bukan gosip. Kadang-kadang gosip juga ya Bang. Iya, banyak ya ngomong gosip, tapi aku senang aja karena buat aku industri hiburan kalau nggak ada gosipnya nggak seru. Oke. Tapi kalau sengaja buat gosip terus norak itu harus dikritisi. Kalau aib orang terus digede-gedein, bahkan media teman-teman aku kritik, walaupun aku nggak kritik secara langsung gitu, ya maksudnya nggak kritik di media Iya. biar didengar sama orang lain, nggak, aku langsung kritik sama pelakunya. Bahkan sebagian besar artis aku kritik langsung, nggak peduli nama besar atau nama kecil gitu. Wah, keren ya. Nah, iya, Bisa langsung ya. karena nggak boleh, mereka nggak boleh besar kepala. Iya. Mentang-mentang lu ngetop, terus lu seenaknya bisa ngomong apa aja. Pengikut lu banyak, gitu. Bahkan ya udah kayak ini kan, udah kayak apa, Habib, siapa ya, Habib Novel tuh. Dia bilang pengikutnya Slank lebih banyak dari pengikut saya. Ya di situ menariknya. Bayangin kalau pengikut yang bukan tokoh agama itu banyak dan berpengaruh, bayangin kalau dia memberikan pengaruh yang buruk, itu mengerikan. Jadi bersyukur kalau banyak musisi bikin lagu tapi temanya tuh memuja Tuhan. Iya. Kayak Slank punya lagu tentang Tuhan tuh cukup banyak ya. Ahmad Dhani punya lagu judulnya Satu, itu juga tentang Tuhan. Iya. Itu keren. Jadi Once bikin lagu Abadi Untukmu, itu juga tentang Tuhan. Jadi nama-nama gede gitu kalau ngajak orang ingat Tuhan tuh keren banget. Ya enggak? Betul banget. Kalau selain itu dari album pertama sampai hari ini setiap ngeluarin album pasti ada satu tentang Tuhan. Cuman banyak slankers anggap itu buat aku, buat kamu gitu, padahal itu buat Tuhan Iya. Tanpa disadari ya Bang. tanpa disadari gitu. Oke deh. Kita lagi bahas sekarang nih Putri Aryani nih Bang, yang Putri lagi Aryani, wah. viral banget. Sebenarnya sudah terkenal dari dulu, tapi tiba-tiba booming lagi hari ini beberapa waktu lalu tampil di Amerika. Pendapat apa sebagai seorang pengamat musik seperti apa? Begitu pertama kali mendengarkan, nah, jadi aku dengerin itu begitu beberapa jam acara itu berlangsung, lalu kemudian di repost ya di media sosial, aku nonton. Komentar yang pertama kali itu adalah ada 3 poin besar yang ditunjukkan oleh Putri Aryani terhadap dunia, termasuk terhadap kita. Jadi aku menyampaikan catatan itu di grup suara. Grup suara itu seluruh nama besar, ada menteri di sana, ada macam-macam, ada penyanyi-penyanyi top Indonesia lah, musisi besar Indonesia. Jadi aku bilang ada 3 poin yang besar di grup suara ya. Yang pertama adalah eh, Putri Aryani telah berhasil menunjukkan bakat musikalnya dengan sangat luar biasa. Jadi bakatnya itu kan bisa nyanyi. Ada orang suaranya merdu kalau kita dengar dia ngomong, tapi dia nggak bisa nyanyi. Putri punya suara merdu, terus bisa nyanyi. Dan itu dikelola dengan baik. Kenapa dikelola dengan baik? Karena dia udah mulai nyanyi dari umur 4 tahun. Umur 4 tahun dia udah kenal bagaimana bernyanyi. Artinya dia udah mulai belajar bagaimana nada rendah, nada tinggi. Nah, jadi dia berhasil membuat bakatnya itu, jadi mengkapitalisasi bakatnya menjadi keren. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia punya kemampuan bahasa Inggris. Jadi ini modal yang hari ini memang kita lihat hampir semua anak Indonesia udah bisa berbahasa Inggris. Tapi nyanyi dalam bahasa Inggris, nyanyi dengan logat Inggris itu agak sedikit di Indonesia yang kalau nyanyi Inggrisnya tuh enak didengerin. Eh, jadi kan banyak orang nyanyi bahasa Inggris tapi logat Melayunya masih terasa dan sebagainya. Si Putri enggak terlalu ke barat-baratan melodi vokalnya tuh, tapi eh, dia fasih ya, pronunciation-nya bagus, indah, dia komunikasi dengan tepat. Jadi penguasaan bahasa Inggrisnya bagus dan komunikasinya keren. Ketika ditanya,
Ini penting ya saya sampaikan. Kenapa Putri Aryani itu keren? Jadi ketika ditanya, oke, kamu ngapain? Kamu ngapain di acara ini, American Got Talent? Saya mau nyanyi, I'm a singer. Terus apa impian kamu ikut acara ini? Ya saya ingin menjadi penyanyi yang terkenal, jadi superstar, dan kalau bisa saya meraih penghargaan di Grammy Awards. Itu impian paling puncak. Semua penyanyi di dunia bisa masuk Grammy Awards. Ya, musisi juga punya impian itu. Ini dia sampaikan di saat yang tepat, di forum yang tepat. Dan yang menarik adalah dia menyampaikan itu nggak gegabah. Kenapa? Karena dia udah punya modal tadi. Umur 4 tahun dia nyanyi. Nyanyinya benar dengan kemampuan yang luar biasa. Selain nyanyi, dia juga bermain piano. Jadi lengkaplah modal-modal itu dan dikapitalisasi dengan bagus oleh Putri. Saya justru penasaran siapa orang di belakang Putri sehingga bisa melahirkan anak yang yang dikelola itu dengan track yang benar. Jadi tracknya itu udah benar. Mau jadi penyanyi ya begini caranya dan berhasil dilakukan. Main pianonya keren. Dan yang ketiga nih, modal yang ketiga adalah attitude. Attitude dia ketika ditanya, kamu siapa? Saya Putri Aryani dari Indonesia. Ketika dia menyebut Indonesia, kalau kita nonton lagi videonya itu dengan ekspresi yang bangga. Saya Indonesia loh. Banyak hal yang menggambarkan bahwa dia Indonesia. Dia menggunakan hijab, wajahnya dan sebagainya. Dan puncaknya adalah ketika mendengar itu tidak satu pun dari 4 juri di American Got Talent itu yang membicarakan soal fisiknya. Nggak ada satu kata pun. Bahkan menurut taksiran saya, kalau saya punya kesempatan wawancara Simon, saya akan konfirmasi ke Simon. Simon, kamu nggak tahu kondisi Putri sebagai penyandang disabilitas? Mungkin Simon akan bilang enggak. Justru saya penasaran, makanya saya naik ke atas panggung. Saya ingin lihat dari dekat, ini anak normal apa enggak. Soalnya pandangannya terlihat memang bukan pandangan orang normal. Dia naik ke atas panggung. Tapi di atas panggung dia enggak bicara soal itu. Yang dia bicarakan, kamu bisa nyanyi satu lagu lagi enggak? Dan kemudian dia menyanyi satu lagu lagi. Dan itulah lagu yang akhirnya membuat orang nempel tentang pesonanya Putri Aryani. Jadi Putri Aryani itu punya 3 modal yang luar biasa banget. Yang tadi saya bilang. Jadi bakatnya diasah dengan benar, pada track yang benar, kemampuan berbahasanya keren, dan komunikasinya efektif. Itu satu paket. Dan yang terakhir tadi, attitude-nya sebagai orang Indonesia itu keren banget. Dia membuat saya sebagai orang Indonesia itu bangga banget. Indonesia itu ya itu Putri Aryani itu nggak belagu, nggak sombong, ramah. Iya, dia ketika ditanya dia dengan senyum, dengan bahagia. Terus gimana tadi udah habis nyanyi? Wah, saya seneng banget wah itu keren banget. Indonesia banget dia. Terharu juga nggak bang pas nonton? Kan banyak, sangat banyak orang menangis nonton video itu. Mau jujur nih, aku tuh dalam perjalanan di mobil, aku putar, jadi aku dikirimin sama teman, what's your comments about this girl? Aku putar di mobil, jadi aku perjalanan Gatot Subroto dari Pancoran ke arah Senayan. Itu jaraknya lumayan, ada agak-agak macet dikit. Aku menangis pas di hampir dekat Polda Metro Jaya. Itu air mata aku tuh jatuh, yang membuat aku nangis tuh tadi dia membuat Indonesia tuh bangga. Indonesia tuh punya karakter seperti ini. Dan yang lebih penting adalah aku punya putri, hari ini umur 16 tahun. Aku ingin dia jadi penyanyi. Aku ingin dia jadi musisi seperti teman-teman, seperti saudara-saudara aku ya. Aku nggak tahu bagaimana treatment yang benar, tapi ngalir begitu aja. Tapi ya mungkin bakat. Kita nggak bisa maksain anak-anak sukses di satu bidang. Kita pengen anak kita jadi A, tapi ternyata diam-diam dia maunya B, jadi nggak bisa dipaksain. Nah justru aku penasaran
aku terharu tuh, ini gimana anak ini dilahirkan, bagaimana orang ngelola, gimana kedua orang tuanya ngelola dia sampai menjadi baik. Sehingga aku nyaranin kepada teman-teman media, yang penting diwawancara hari ini bukan hanya Putri, tapi ayah ibunya. Apa treatmentnya dia sampai bisa membawa anaknya jadi sukses seperti ini. Kan dia nggak mungkin ada di American Got Talent kalau dia nggak punya bakat yang kuat, yang hebat, dan satu lagi rasa percaya diri yang sangat tinggi. Ya mungkin karena dia yakin suara gue bagus, gue bisa main piano keren, bahasa Inggris gue bagus, terus apalagi yang kurang selain rasa percaya diri, dan dia lengkapi dengan rasa percaya diri, dan rasa percaya dirinya ini yang keren. Rasa percaya diri orang Indonesia. Kalau ada 1 juta anak Indonesia punya rasa percaya diri seperti Putri Aryani, gue yakin Indonesia pelan-pelan dalam konteks industri musik itu bakal ngalahin Korea. Soon. Segera. Yakin itu ya Bang? Yakin aku. Indonesia potensi. Kita mau bandingin Korea sama Indonesia. Di Korea, Korea cuma punya 1 etnik, dan itu yang mereka asah, mereka kemas. Lalu kemudian akhirnya jadi warna musik seperti yang kita dengar hari ini, modern, tapi dengan cengkok Korea, dengan melodi Korea, atmosfer Korea. Seperti kalau kita dengar musik Jepang, itu Jepang banget. Lalu kemudian kan ditiru sama beberapa musisi Indonesia, J-Rock itu kan Jepang rock banget. Nah, terus K-pop itu kan begitu kita ikutin melodinya, itu beda sama melodi pop barat. Musik Inggris sama musik Amerika jelas bedanya. Di Inggris disebut Britpop. Lalu di Korea sekarang kita sebut K-pop. Indonesia pop yang kayak bagaimana? Indonesia pop itu banyak banget. Indonesia pop itu musiknya Faris RM itu Indonesia pop. Musiknya Slank itu Indonesian pop. Musiknya Dewa itu Indonesian pop. Banyak banget. Banyak karakter kita. Nah saking banyaknya, sehingga kita nggak fokus memilih mana yang kita mau angkat ke dunia. Tapi menurut aku jangan-jangan memang kita harus mengangkat semuanya. Supaya dunia tahu kita itu potensinya gede banget dalam konteks culture. Jangan lupa karya musik itu dipengaruhi oleh culture. Culture kita tuh dengan subetnik yang sangat banyak, itu bisa menghasilkan keragaman musik. Gitu. Tapi bisa nggak nanti ke depannya, kan si Putri sudah berkarir mencoba peruntungan karirnya di Amerika dan mendapat sambutan dunia lah gitu. Yeah. Trending banget dunia yang Dunia. Bisa nggak nanti tuh ke depannya dia juga kayak seperti Whitney Houston atau Stevie Wonder gitu-gitu, lebih ada peluang tidak Bang? Ya, dalam wawancara dia sebut dia pengen kayak Whitney Houston ya. Ada satu bagian itu dia sebut saya pengen seperti Whitney Houston. Ya bisa lah kalau ngelihat trennya dia. Saya belum tahu ya. Pengen banget ketemu Putri dan wawancara. Pengen tahu. Yang kita butuhkan itu sebetulnya di Indonesia ini, kalau kita bicara tren masa depan ya, kita punya penyanyi sebesar Agnes Monica. Apakah Agnes sudah menulis lagunya sendiri? Ya, sekarang. Beberapa waktu lalu ya. Tapi awal-awalnya dia ngetop dengan lagu orang. Kayak sekarang Putri ngetop karena bisa mengcover lagu orang lain, lagu barat dengan sangat baik. Kebayang nggak kalau kemarin di American Got Talent dia nyanyi lagu ciptaan sendiri dengan suara yang keren, dengan aransemen vokal yang luar biasa seperti gaya Whitney Houston nyanyi, idola dia gitu. Dia nggak menutup kemungkinan dia akan lebih besar dari Whitney Houston. Tapi kan belum tahu. Tapi